Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2414-2416 Bab 2414 Star Nine Sword. Anak Landen Sen. Tian Yu menatap Landen Sen dengan marah, baru saja akan berteriak kepadanya, tiba-tiba wajahnya berubah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Anak ini telah menembus masa fit. Mustahil, anak ini jelas merupakan basis budidaya dari puncak Void Refining. Apakah mungkin dia ada di lubang hantu? Tuhan memberkati, matanya melebar, pikirannya terkejut. Bukan hanya dia, tetapi pria tua berjubah hitam di belakangnya juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Baru saja memasuki Gunung Samsara, basis budidaya menembus periode fit. Bocah ini layak menjadi murid Zhang Daoling. Niu Feng, Ma Longmeng, dan 3 tuan muda dari klan Kekaisaran Kyushu juga menunjukkan ekspresi yang tidak terduga. Wajah Yinde menunjukkan jejak kebencian, berpikir bahwa itu benar-benar jahat. Ketika basis budidaya anak ini berada di puncak Void Refinement, kekuatan tempurnya sudah sangat abnormal. Sekarang dia telah menembus periode integrasi, saya tidak tahu level apa yang akan dia capai. Sepertinya keputusan Tuan tidak masuk akal. Wajah cantik Fuer sedikit terkejut, lalu ujung mulutnya membentuk lengkungan yang bagus. Sudah berapa lama berlalu, tanpa diduga Landen Sen memberinya kejutan besar lagi, pria ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, bahkan jika Landen Sen menerobos periode integrasi, menghadapi begitu banyak sesepuh hantu sekte, ia mungkin tidak dapat mundur. Sosok Fuer menyala, dan dia bergerak lebih dekat ke Landen Sen. Jika perlu, dia akan berharap Landen Sen membantu. Generasi yang begitu berbakat dan luar biasa, jika Anda menjualnya bantuan, mungkin ada baiknya untuk mailing Rache di masa depan. Di sisi lain, Guyan dan Tuan Muda Guiksu memimpin sekelompok besar pembudidaya sekte Guiming untuk mengelilingi Landen Sen. Hahaha, Landen Sen bermacam-macam, kita bertemu lagi. Tuan Muda Guiksu melirik ke samping, dengan cibiran di mulutnya. Landen Sen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan begitu. Anda sangat ingin memberitahu Brother Guiming Song untuk mengejar dan membunuh Sen, itu benar-benar menyusahkan Anda. Limbah rendah, berani merajalela saat kau mati. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sekarang. Tuan Muda Guiksu meraung seperti guntur, baru saja akan melakukannya. Lambat. Guiyan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Tuan Muda Guiksu, matanya yang tua dan keruh tertuju pada Landen Sen, dan berkata dengan suara ganas, wah, tidak heran kau berani menjadi begitu sombong. Ternyata kau telah menembus periode integrasi. Basis kultivasi yang sederhana di awal integrasi, kau apakah Anda pikir Anda dapat membuat gelombang? Wah, bersikap rasional, jika Anda dengan patuh menawarkan 4 harta sihir yang dapat dipakai dan cincin penyimpanan, orang tua itu dapat memberi Anda cara yang lebih cepat untuk mati. Tes Gading, Penatua Guiyan, kamu benar-benar menggertak orang lain. Putraku menyarankan kamu untuk tidak terlalu percaya diri. Aku ingin membunuh sampahmu. Sesederhana makan dan minum air. Landen Sen menatap para biarawan Guiyan dan panggung lain yang cocok. Katanya kosong. Hahaha. Tuan Muda Guiksu tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan jijik, lain-lain, jangan tertawa lepas dari gigi besar putra saya. Masih ingin menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk bersaing dengan lebih dari 30 biksu integratif kita. Apakah Anda pikir Anda seorang beku Mahayana? Apakah Anda berani mengucapkan kata-kata liar? Mengatakan akan membunuh kita. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok pembudidaya sekte Guiming tidak bisa menahan tawa, dan mereka tidak tahu siapa yang memberi keberanian pada anak ini. Apakah ada sesuatu yang saya tidak berani? Landen Sen mengejek. Ada jenis untuk membunuhku. Ayo, selama kamu berani melakukannya, anak ini menjamin bahwa kamu akan mati tanpa seluruh tubuh, dan jiwamu akan tersebar. Anak Guiksu memandang Landen Sen dengan mata provokatif dan tertawa liar. Kalau begitu aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa membuatku mati. Landen Sen tidak repot-repot membandingkan omong kosong dengan orang bodoh ini, matanya menunjukkan jejak niat membunuh, dan dengan gelombang jubahnya, dia langsung mengirim aurora slash. Ledakan. Saya melihat Landen Sen dengan santai membagi celah spasial sepanjang 1 kilometer. Mendesis. Tuan Muda Guiksu tidak berharap Landen Sen benar-benar berani melakukannya, dan dia dengan cepat mundur ketakutan. Sudah terlambat, celah ruang tiba-tiba meledak, dan bayangan pedang putih seperti gelombang besar mengalir, ruang di sekitarnya langsung terkoyak, dan menyapu ke arah Tuan Muda Guiksu. Kembali ke pasar, waspadalah. Melihat Landen Sen tiba-tiba meluncurkan pukulan keras, Guiyan membuka matanya dan berteriak. Kipas es kristal, tutup aku. Tuan Muda Guiksu berteriak dengan ekspresi galak, dan dengan cepat mengorbankan penggemar harta karun, dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kipas itu. Segera setelah kipas harta karun dibuka, dinding kristal tebal terbentuk di depan Tuan Muda Guiksu. Bum bum bum. Sejumlah besar bayangan pedang putih terus-menerus bergegas menuju Tuan Muda Guiksu, dan raungan yang mengguncang bumi akan menembus gendang telinga manusia.
Dalam sekejap, dinding-dinding kristal ditembus oleh bayangan pedang yang keras. Di bawah bayang-bayang pedang putih yang mencekik, kipas berharga yang memancarkan cahaya dingin di depan Tuan Muda Guiksu membelah secara langsung dan dipotong-potong oleh bayangan pedang yang tebal. Fragmen. Kipas es kristalku. Tuan Muda Guiksu sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari langit, dan dia berteriak ngeri. Kipas es kristal adalah harta roh prasejarah hebat yang defensif murni, akankah ia dihancurkan? Tuan Muda Guiksu gemetar, tidak dapat menerima kenyataan ini. Kekuatan supernatural seperti apa ini? Bahkan limbau prasejarah terbaik dapat dihancurkan. Guiyan membuka matanya. Pukulan instan anak ini begitu kuat. Tidak terlukiskan. Yang mengejutkannya masih tertinggal. Setelah bayangan pedang putih mengalahkan kipas kristal es, kekuatannya tidak terlalu lemah, dan itu menelan langsung ke arah Tuan Muda Guiksu. Tolong aku. Tuan Muda Guiksu menyaksikan tornado petir menyapu ke arahnya, membuat jeritan hantu menangis dan serigala melolong. Ledakan. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, tubuh Tuan Muda Guiksu dicekik menjadi kabut darah oleh bayangan pedang yang tebal, dan dia terbunuh di tempat. Tidak. Guiyan berteriak dengan marah dan langsung berubah menjadi tubuhnya. Wow. Hantu raksasa yang panjangnya 1000 meter mengangkat kepalanya dan meraung, dikelilingi oleh api keemasan, dengan tanduk emas di kepalanya, dan wajahnya terpelintir, memancarkan tekanan spiritual yang melonjak, auranya sangat kuat. Nak, aku akan membunuhmu. Hantu api raksasa meraung dengan marah, tangan kanannya masih tersisa di sekitar api yang menyilaukan, menabrak Lenden Sen dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan bergelombang membuat ruang itu tenggelam, dan dimanapun kepalan tangan kanan lewat, ruang itu terbuka lebar. Bunuh dia. 30 panggung gabungan Guiming Sekte lainnya Guixiu mengikuti di belakang hantu flame raksasa, baik menawarkan senjata sihir, atau menampilkan kekuatan supernatural Natal, dan pada saat yang sama meluncurkan serangan sengit pada Lenden Sen. Itu benar. Sekelompok monster, anak ini akan membuka matamu hari ini. Mata Lenden Sen meledak menjadi cahaya, dan dengan lambaian lengan bajunya, 9 pedang terbang dari berbagai warna terkondensasi di depannya, melepaskan cahaya yang sangat bercahaya, untuk sementara disebut 9 bintang pedang. Formasi pedang 9 kamu. Dengan teriakan marah, Lenden Sen mencoba yang terbaik untuk menuangkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam 9 bintang pedang, dan 9 pedang terbang meledak dengan cahaya yang menakjubkan, menghancurkan ruang dalam 1 kilometer di sekitar mereka. Bayangan pedang berwarna-warni bergabung menjadi ruang bayangan pedang yang menakutkan, dan ruang bayangan pedang menyapu api raksa hantu dan 30 hantu perbaikan di belakangnya seperti badai. Bab 2415 Disperson must not be provoked. Serangga kecil, hancurkan untukku. Hantu raksasa api menabrak ruang bayangan pedang, mencoba menahan pukulan Lenden Sen. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan Nine Nether Sword Array. Ledakan. Ada suara keras seperti retakan langit dan bumi, dan segera setelah kepalan api hantu raksasa menyentuh ruang bayangan pedang, itu hancur menjadi kabut darah. Daging, tulang, dan meridian langsung berubah menjadi bubuk. Apa? Hantu raksasa yang nyala api begitu ketakutan sehingga dia menjerit ketakutan. Pada saat berikutnya, dia ditelan dan tenggelam oleh ruang bayangan pedang yang memancarkan cahaya seperti bintang. Bum bum bum. Raungan berat dan ledakan terdengar, dan api raksasa-raksasa dihancurkan menjadi abu oleh ruang bayangan pedang, dan tidak ada residu yang tersisa. Api hantu, sekuat puncak perselisihan, terbunuh di tempat tanpa memegang satu wajah pun. Serangan yang diluncurkan oleh 30 hantu siam di belakang menabrak ruang bayangan pedang, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mampu mengguncang ruang bayangan pedang. Tidak. Melihat ruang bayangan pedang yang menakutkan bertabrakan, 30 tahap konjugal Guixiu menjerit seperti hantu dan serigala, dan masing-masing menunjukkan metode pertahanan untuk mencoba menahan pukulan mengejutkan ini. Metode pertahanan ini hampir seperti kertas di depan ruang bayangan pedang. Bum bum bum. Ruang bayangan pedang seperti badai menyapu, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di ruang itu langsung menembus pertahanan para pembudidaya. Hantu-hantu dari hantu-hantu itu berteriak sebelum mereka berteriak oleh ruang bayangan pedang. Setelah pukulan Lenden Sen, 31 pembudidaya Guiming Sekte, termasuk Guiyan, sudah menguap seolah-olah dunia telah menguap. Hanya kabut darah yang tersisa. Para pendengarnya diam, dan jarum itu bisa didengar. Semua beku di sekitar Gunung Samsara menatap Lenden Sen dengan ngeri dan ngeri, para beku di fase bersatu menelan secara tidak sadar, dan lautan badai berembus di hati mereka. Satu pukulan, dalam waktu kurang dari satu nafas, menewaskan 31 biksu di tahap konjugasi. Kekuatan pemuda berpakaian putih ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai teror. Di mana orang ini suci? Wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu yang menyaksikan pertempuran berdiri kosong di tempat, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut. Itu hanya perjalanan ke dan dari Gunung Samsara, bagaimana kekuatan orang ini bisa naik ke tingkat yang mengerikan. Tidak luar biasa melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Bahkan wajah Tian Yu yang ingin berteriak pada Landen Sen baru saja dipadatkan, dan jejak horor muncul di antara alisnya. Meskipun dia mendominasi, tetapi dia bukannya tanpa otaknya, dia bisa melihat betapa menakutkan langkah Landen Sen sekarang. Pria tua berjubah hitam di sebelah Gat Yu itu bahkan lebih terkejut, matanya meledak dengan cahaya yang cemerlang, bocah ini. Sungguh monster. Tak terduga, ini adalah evaluasinya tentang Landen Sen. Pukulan yang baru saja ditunjukkan Landen Sen membuatnya merasakan jejak horor, yang sepenuhnya berada di luar jangkauan biksu selama periode Fit. Itu memang pilihan yang tepat untuk tidak membiarkan Tuhan memprovokasi orang ini sebelumnya. Pria tua berjubah hitam itu senang bahwa mereka tidak membalas Landen Sen. Fuer memiliki mata yang indah, dia awalnya berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Landen Sen, tetapi sekarang dia masih meremehkan pria ini. Kekuatan dan rasa misteri yang ditampilkan Landen Sen membuatnya merasa mengerikan dan pucat dibandingkan. Fuer belum pernah melihat biksu yang sangat baik dari lawan jenis, dan ada jejak ibadah di hatinya. Setelah mengumpulkan rampasan, Landen Sen melayang ke tanah. Penonton terkejut, dan kultivator di kaki gunung secara sadar menjaga jarak dari Landen Sen dalam ketakutan. Landen Sen tenang di permukaan, gembira di hatinya, penuh percaya diri. Mengandalkan set formasi Nine Nether Sword ini saja, sangat mustahil bagi para beku di fase gabungan untuk menjadi lawan mereka, dan ia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan para beku di awal Mahayana. Landen Sen juga bisa mengerti mengapa kemampuan kultivasi Yun Henzi di puncak tubuh gabungan bersaing dengan kultivator Mahayana pertengahan. Tiangang Puresun Sword Cannon benar-benar memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Selamat, basis kultivasi Master Sen telah meningkat. Setelah melihat kekuatan Gaib Tuan Sen, gadis kecil itu benar-benar malu. Fuer adalah yang pertama melayang di depan Landen Sen, dengan senyum di wajahnya, dan membungkuk. Itu hanya lelucon, yang membuat Nona Fuer tertawa. Landen Sen menggenggam tinjunya dan mengucapkan kata-kata sopan. Fuer tersenyum dan berkata, berani bertanya pada Tuan Sen apakah dia punya waktu untuk mengunjungi balapan Meiling. Fuer dan Ratu pasti akan menghiburnya. Jika putranya memiliki kesulitan di dunia hantu, ras Meiling kita dapat membantu putranya kapan saja. Landen Sen mengangkat alisnya dan berkata dengan sopan, undangan Nona Fuer adalah suatu kehormatan bagi Sen. Jika diberi kesempatan, Sen pasti akan mengunjungi Meiling Zoo. Mata Fuer yang indah bersinar, dan dia tersenyum dan berkata, lalu Fuer sedang menunggu putranya datang. Keduanya mengobrol kalimat demi kalimat. Gadis klan Meiling ini sangat pintar. Pria tua berjubah hitam di belakang mayat Kun menghela nafas, lalu melirik Tian Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, biksu manusia itu sangat luar biasa, dan kita harus menemukan cara untuk bergaul dengannya. Anda mungkin pergi dan menyapa dia. Tutup beberapa hubungan. Kenapa? Biarkan aku dekat dengannya, lebih baik bunuh aku. Wajah Tian Yu gelap seperti dasar pot, Landen Sen menyambar segel raja hantunya, dan bahkan Fuer direndam oleh anak ini, dan dia tidak sabar untuk melepaskan anak ini. Dia selalu terobsesi dengan kecantikan Fuer, dan bahkan ingin menikahinya sebagai istrinya. Sangat disayangkan bahwa Fuer selalu menghindari dirinya sendiri dengan sengaja, dan tampaknya sangat jijik dengan dirinya sendiri. Namun, Fuer terus menjaga jarak dari lawan jenis, dan Tuhan Anda pikir itu normal. Sejak kemunculan Landen Sen, Wang Balaozi, sikap Fuer terhadap Wang Balaozi tidak bisa lebih baik, yang membuat Tian Yu merasa cemburu dan benci. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, Tuan muda, karena kamu tidak suka orang itu, aku tidak bisa memaksamu. Tapi aku harus mengingatkan kamu bahwa orang ini tidak boleh tersinggung. Aku tahu. Tuhan, kau menelan nafasnya, ekspresinya sangat suram. Selain Fuer, Niu Feng, Malong, Meng Fei dan 3 tuan muda kekaisaran lainnya juga datang untuk menyambut Landen Sen, tampak sangat antusias. Kekuatan Landen Sen begitu kuat, ditambah dengan menjadi kenalan lama Gu Yuesizu, memang perlu bagi Kaisar Jiushu mereka untuk berteman dengan orang ini. Hanya Yinde yang terus melihat Landen Sen sedikit tidak bahagia, dan tidak peduli untuk mendekati ini. Tuan muda dari klan kaisar ini menunjukkan harapan yang baik, dan Landen Sen tidak menolak yang lain ribuan mil jauhnya, dia sangat sopan dan rendah hati, yang membuat tuan muda klan kaisar ini merasa didekati dan sangat menyukainya. Brother Landen Sen, kemana Anda akan pergi selanjutnya, mengapa Anda tidak membiarkan saya menunggu untuk mengantar Anda pergi? Niu Feng berkata sambil tersenyum. Kakak Niu baik, dan Sen masih suka bertindak sendiri. Aku akan tinggal di dunia hantu untuk sementara waktu. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan pergi ke Kaisar Kyushu sebagai tamu. Semua orang, jangan menghabiskan hari ini, dan melihatmu di masa depan. Landen Sen menggenggam tinjunya dan hendak pergi. Pada saat ini. Tunggu. Tiba-tiba ada auman di langit. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba menyala di kejauhan, yang tampaknya semacam teknik teleportasi ruang.
Dua penatua berjubah hijau berjalan keluar dari celah ruang yang terkoyak oleh cahaya hitam, melepaskan tekanan spiritual yang melonjak, dan mata gelap mereka melirik Landen Sen, dipenuhi dengan niat membunuh yang mendidih. Bab 2416 Mahayana. Biksu Mahayana. Landen Sen merasa luar biasa di dalam hatinya, dan seluruh orang itu seperti gudang es. Kedua orang tua ini, mungkinkah? Bocah Huang, saya memiliki begitu banyak penatua dari Sekte Guiming, tetapi mereka mati di tangan Anda. Salah satu tetua berjubah hijau mengenakan jepit rambut giok menatap Landen Sen dengan suara dingin. Ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek, kedua lelaki tua ini benar-benar dua leluhur Mahayana dari Sekte Guiming. Sama seperti dia membunuh kelompok Guiyan Guiksu, dua leluhur dari Sekte Guiming datang. Apakah Anda ingin menjadi sangat sial? Landen Sen merasa tertekan. Dua biksu Mahayana dari Sekte Guiming dalam retret selama bertahun-tahun, dan hanya meninggalkan gerbang dalam beberapa hari terakhir. Mereka baru saja menerima berita yang dilaporkan oleh para penatua, dan lampu jiwa lebih dari 30 penatua di panggung Siam, termasuk Guiyan, pergi pada saat yang sama. Lebih dari 30 biksu dalam kondisi Siam meninggal, yang merupakan kerugian besar bagi Sekte Guiming. Kedua leluhur Mahayana ketakutan dan segera melewati susunan teleportasi di Sekte Guiming ke posisi yang lebih dekat ke Gunung Samsara. Kesadaran ilahi merasakan adegan terakhir Landen Sen membunuh Guiyan dan 30 tetua lainnya dalam periode gabungan. Dua biksu Mahayana yang sangat marah menggunakan teleportasi ruang untuk langsung datang ke Gunung Samsara. Landen Sen secara paksa menekan rasa takut di hatinya. Meskipun para biksu Mahayana sangat menakutkan, dua biksu Mahayana dari Sekte Hantu hanya pada tahap awal budidaya Mahayana. Bahkan jika dia bukan lawan dari dua biksu Mahayana awal ini, masih ada harapan untuk melarikan diri. Jadi apa? Dua rekan Taois, kamu adalah para kultivator dari Sekte Ming Hantu yang mencoba membunuhku terlebih dahulu, dan menggertak sampai sedemikian rupa, tidak ada alasan untuk tidak melawan. Landen Sen tidak ingin kehilangan momentum dan wajahnya. Berkata dengan ekspresi lancang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berjubah hijau berteriak dengan marah, dan berkata dengan kasar, "Nak, bunuh aku dengan banyak sesepuh di Sekte Guiming, jika kamu tidak patuh memohon belas kasihan, kamu berani sombong di depan leluhurmu. Apa yang kamu lakukan dengan omong kosong begitu banyak? Bunuh anak ini dengan cepat untuk melampiaskan kebencianku menunggu." Pria tua berjubah hijau yang mengenakan hosta hendak bergerak. Fuer Jiao berteriak, "Dua senior, tolong hentikan." Gadis kecil itu adalah putri tertua permaisuri Miaoling, kepala klan Meiling dari Kaisar Kyushu. Putra ini adalah teman leluhur kami Kaisar Kyushu, Kaisar Gu Yuegui. Dua tangan. Tolong pikirkan dua kali sebelumnya, jika Anda menindaknya, itu sama dengan musuh Kaisar Kyushu kami. Meskipun kata-kata ini agak terlalu banyak, Fuer tidak punya pilihan lain, hanya kata-kata seperti ini yang bisa menyelamatkan Landen Sen. Gu Yue Ghost Emperor. Dua leluhur Mahayana dari Sekte Guiming melirik Fuer, ekspresi mereka berubah. Mereka secara alami tahu bahwa beberapa tuan muda dan wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu datang ke Gunung Samsara. Mayat di langit dan beberapa perahu roh tingkat tinggi yang besar dapat menjelaskan semuanya, dan Kaisar Hantu Gu Yue juga seorang biksu legendaris. Anak ini ada hubungannya dengan Kaisar Kyushu. Guiyan idiot itu tidak baik untuk masuk ke biarawan, dia hanya menyebabkan masalah besar. Dua senior, harap tenang. Junior itu adalah Niu Feng, master muda dari klan kepala hantu banteng, dan dia bisa menjamin untuk fellow Sendaois. Ya, kita berdua memandangi wajah Kaisar Kyushu kita, jadi jangan mempermalukan rekan Sendaois. Niu Feng dan Malong juga berdiri untuk berbicara untuk Landen Sen. Landen Sen juga memiliki kesan yang baik tentang dua tuan muda ini. Sekelompok junior, tidak ingin menunjukkan jari di depan orang tua itu. Bahkan jika anak ini benar-benar memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Kyushu-mu, sesepuhku dari Sekte Guiming bukan yang ingin dia bunuh. Tetua Mahayana mengenakan hosta kulitnya suram. Para junior cepat mundur. Ketika tembakan berikutnya memengaruhi Anda, jangan salahkan orang tua itu karena kejam. Pria tua berambut putih lainnya juga berteriak, melambaikan tangannya dan memukul embusan angin. Kecuali Landen Sen, Niu Feng, Malong dan Fuer terlempar keluar dari status mereka, dan mereka mundur beberapa ratus meter. Kalian. Fuer Dai mengerutkan kening dan mencoba menghentikannya, tetapi dia dihentikan oleh Landen Sen. Nona Fuer, dan Brother Niu serta Brother Ma, kebaikan Anda telah diterima Sen. Ini adalah urusan pribadi saya, Anda tidak perlu terlibat, saksikan saja dari samping. Landen Sen dengan tenang memulai transmisi suara. Ini. Niu Feng dan Malong menatapku dan aku melihatmu. Setelah menghela nafas, mereka harus mundur. Melihat ekspresi tenang Landen Sen, dia tampaknya tidak cukup berani untuk mengatakan ini, Fuer ragu sejenak, dan kemudian mundur ke kejauhan. Meskipun menurut akal sehat, hampir tidak mungkin bagi seorang beku pada periode Fit untuk mengalahkan seorang beku pada periode Mahayana. Tetapi setelah melihat kekuatan pukulan Landen Sen sebelumnya, Fuer merasa ada sedikit harapan.
Dia tidak berpikir bahwa Landen Sen akan benar-benar mengancam hidupnya. Tuan Guyue belum keluar dari Gunung Samsara, mungkin Tuan sedang menonton di suatu tempat. Selanjutnya, klan Tiangui juga memiliki sesepuh Mahayana yang terkenal. Tidak mungkin bagi Landen Sen untuk mati, mungkin juga menunggu kesempatan untuk bertindak. Apakah kedua senior berencana untuk pergi bersama, atau apakah mereka pergi sendiri? Landen Sen melirik kedua lelaki tua itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Nak, jangan bilang leluhurku menggertakmu seorang junior, leluhurku akan memberimu cara yang lebih cepat untuk mati. Setelah melihat semua pangeran dan wanita muda dari kediaman keluarga Kekaisaran Kyushu, lelaki tua Mahayana dengan hosta di kepalanya tidak memiliki kerutan, tangan kanannya berubah menjadi telapak hitam besar, permukaan telapak tangan terbakar dengan banyak api hitam, dan ruang terbakar. Ada celah. Ledakan. Telapak tangan raksasa hitam membalikkan bumi, membawa api hitam yang menakutkan, dan menamparkan Landen Sen dengan keras, hampir berteleportasi dengan kecepatan cepat. Ruang di sekitarnya telah benar-benar runtuh, dan kekuatan pukulan ini benar-benar mengerikan. Melihat telapak tangan raksasa itu jatuh, Landen Sen merasakan krisis yang kuat, dan kekuatan gaib para beku Mahayana benar-benar menakutkan. Dia tidak berani melakukan kelalaian sedikitpun, dan dengan cepat mengorbankan pedang bintang 9. Formasi Nine Yu Sword, buka. Landen Sen dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke 9 bintang langit. 9 pedang terbang langsung berubah menjadi hantu, merobek seluruh ruang menjadi berkeping-keping, dan ruang seperti pedang bayangan bintang menyapu keluar dari di depannya dan menabrak telapak hitam besar yang tumbang. Bum bum bum. Ledakan yang mengguncang bumi menembus gendang telinga, dan ruang bayangan pedang menghantam telapak tangan raksasa dengan tiba-tiba. Di ruang bayangan pedang, lampu pedang berwarna-warni dan api hitam terjalin dan bertabrakan, cahaya meledak. Gelombang panas yang mengerikan menyapu seluruh, membakar lubang besar di ruang dimanapun itu berlalu. Gelombang panas yang hebat menyapu sekeliling, api berkobar ke langit, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung itu membatu menjadi debu. Medan dalam ribuan mil hancur total dan berubah menjadi daerah tandus, dan tanah menjadi merah dan panas. Landen Sen meminjam vitalitasnya untuk menahan erosi gelombang panas. Apa? Banyak beku di panggung Fit yang sedang menonton pertunjukan di sekitar Gunung Samsara terperangah oleh gelombang panas dan berteriak. Bahkan ada 2 biksu dengan kekuatan yang lebih lemah, yang seluruh tubuhnya berubah menjadi kok, yang mengerikan. Lari. Biksu yang semula ingin menonton pertunjukan begitu takut dengan kekuatan ledakan sehingga Landen Sen dan beku Mahayana telah bertempur, dan dia berserakan, dan dia tidak berani menonton pertunjukan lagi. Ledakan. Api hitam yang menakutkan dan ruang bayangan pedang buntu sejenak. Pada akhirnya, ruang bayangan pedang menekan api hitam. Telapak tangan raksasa hitam ditembus oleh ruang bayangan pedang berbentuk tornado ke dalam lubang darah besar.